Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang selanjutnya ini, yang berikutnya ini, kita akan memasuki pada materi yang kedua, yaitu tentang koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius seperti yang kalian lihat di HP tadi. Kompetensi dasar yang ingin kita capai pada hari ini, pada pertemuan kali ini, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kompetensi dasar yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Kemudian pengalaman belajar menggunakan bidang koordinat Kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat 0,0. Dalam kehidupan sehari-hari, koordinat Kartesius sangat dibutuhkan, salah satunya dalam bidang penerbangan. Seorang petugas Air Traffic Control atau disingkat dengan ATC dapat mengatur penerbangan pesawat tanpa bertabrakan satu sama lain dan dapat mendeteksi apabila pesawat sudah sampai tujuan. Hal ini dapat terjadi karena pesawat tersebut telah dilengkapi alat yang canggih seperti radar. Ini namanya radar. Sebagai alat pendeteksi, radar yang telah dipasang pada koordinat A, B dapat menerima sinyal dari semua pesawat yang pernah melalui lintasan dengan ketinggian B mil. Jadi inilah radar yang dimaksud. Kemudian materi 2.1, penemu sistem koordinat. René Descartes pada tahun 1596 sampai dengan 1650 adalah seorang matematikawan berkebangsaan Prancis. Ia juga seorang filsuf, fisikawan, dan penemu biologi modern. René Descartes dikenal juga sebagai Renatus Cartesius dalam literatur bahasa Latin. Descartes mencoba melakukan penggabungan geometri tua dengan aljabar yang masih belum berkembang pada waktu itu. Hanya ia menemukan metode untuk menyajikan sebuah titik atau objek pada sebuah bidang datar dalam bentuk bilangan berpasangan yang disebut dengan sistem koordinat. Kemudian yang selanjutnya 2.2, posisi objek pada bidang. Kita lihat ini yang sering kita lihat pada peta ya. Biasanya peta pada globe atau peta pada arah orang yang mau nikah atau arah orang, rumah orang yang mau kita cari. Seperti ini yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari gambar ini kita buat kotak-kotak yang sama jaraknya. Ini seperti yang ada pada gambar 2.3 ini. Dari gambar 2.2 ke gambar 2.3 ini. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan posisi objek adalah membuat petak-petak. Ini petak-petak ini persegi sehingga membentuk barisan dan kolom. Sehingga ada barisan dan ada kolom. Untuk kolom diberi nama A, B, C, D, E, F, G. Kolom ini namanya kolom dari atas ke bawah. Dan seterusnya I, H, I, J, K, L, M. Silakan disambung sendiri nanti objek. Sedangkan untuk baris diberi nomor mulai dari baris 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya.
misalnya pada gambar objek di atas, gambar objek yang ini, misalkan kita menentukan posisi sekolah. Ini posisi sekolahnya berada di sini. Jadi posisi sekolah terletak pada C,4. Ini C, di kolom ini C, di barisnya 4. Sehingga posisi sekolah adalah C,4, di mana C merupakan posisi objek menurut kolomnya ini, dan 4 merupakan posisi objek menurut baris ini. Jadi sekolah ini berada pada posisi C,4. Jadi kita simpulkan bahwa posisi objek pada peta, lokasi, atau denah dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan A1. A ini menunjukkan merupakan posisi objek menurut kolom, dan 1 merupakan posisi objek menurut baris. A ini menurut kolom, dan 1 ini menurut baris. Yang selanjutnya, latihan. Pada gambar denah di atas, tentukan posisi seperti yang tadi, posisi pos polisi. Mana pos polisi ini kira-kira berada pada mana? Terminal berada pada mana? Pom bensin dan sebagainya. Kemudian masjid. Ya, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan pada pertemuan ini. Silakan diisi soal ini, kemudian kirim ke nomor WA Pak Guru ya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.